nggak mondok. Kita nyeselnya tuh nggak dapet ilmu-ilmu agama yang lebih dalam lagi gitu, kayak ngaji kitab, gitulah. Kalau misalkan mondok memang pahit sih, Ya. cuman pahit di awal, manis di akhir. Wah, gitu. luar biasa sekali. Oke, kembali lagi bersama saya di talk show Madinatun Najah. Melanjuti obrolan kita nih Kak, tadi masih tentang organisasi ya, apalagi di Madinatun Najah. Tapi masih terkait kegiatan ya, soal kegiatan nih. Kalau nggak salah ada nggak sih Kak kegiatan-kegiatan yang memang ada sangkut pautnya dengan pondok pesantren lain atau bertemu dengan salah satu santri lain tapi nggak di Madinatun Najah, ada nggak Kak? Ada. Ada. Atau apa Kak? Kegiatan apa tuh? Itu kegiatan khutbatul arsy. Khutbatul arsy. Ya. Nah, kegiatan apa sih di khutbatul arsy itu ada apa? Ada perkuci. Perkusi itu Perkuci adalah? itu ya perkemahan khutbatul arsy. Nah, kalau kegiatan itu tuh dilaksanakan pada saat apa Kak? Pada saat untuk menyambut santri baru. ya seperti itu. Nah, kalau perkusi itu berarti kan Kakak kenal sama santri yang lain. Itu dari pondok mana aja Kak kalau boleh tahu? Dari pondok Madinatun Najah lagi. Oh, ternyata Madinatun Najah nggak cuma di kota Cirebon berarti. Iya. Kalau boleh tahu, nah itu kira-kira ada berapa Madinatun Najah yang pada saat misalkan kumpul gitu tergabung itu ada apa aja Kak? Biasanya nih pondok anak aja gitu. Itu ada 4 pondokan Madinatun Najah. Ya. Yang pertama tuh di Cirebon, di kota Cirebonnya. Ya di sini Terus berarti kan? ada di Gebang, Oke, Losari. Losari ya, Iya. Losari. Terus ada di Kuningan, sama yang ada di Apa tuh? Gebang, Al-Muflihin. Al-Muflihin. Oh, itu biasanya ada yang kemah Kak? Ada. Oh, kemah. Berarti itu kemahnya benar-benar semua pondok ikutan wajib? Iya. Oh, oke. Nah, Kak kalau boleh tahu kegiatan kemah itu tuh biasanya diisinya gimana? Apakah memang udah paten di tempat ini satu tempat aja atau memang bergilir gitu kan? Karena pondoknya banyak tuh. Untuk tuan rumah maksudnya. Untuk tuan rumah tuh bergilir. Oh, bergilir. Bergilir. Luar biasa. Kalau tahun kemarin itu di mana Kak? Tahun kemarin? Tahun kemarin itu di Losari. Oh, di Losari. Madinatun Najah Losari. Madinatun Najah Kalimukti. Oh, Kalimukti. Kait ikutan kait? Ikut. Nah, kait gimana pengalaman rasanya ikut perkusi itu gimana? Pengen tahu nih. Ya emang seru sih. Seru. Apa tuh yang membuat seru? Banyak banget orang yang sifatnya beda-beda gitu. Beda-beda. Beda-beda. Kan Kak Aib juga udah biasa ngeliat sifat orang-orang banyak di Madinatun Najah juga udah banyak gitu kan. Pasti kenalnya makin banyak. Iya. Terus apa yang bikin kayak gitunya? Ya enaknya tuh bisa ngobrolnya tuh gimana ya? Ngobrol-ngobrol tentang kegiatan yang di sono, hukumannya apa aja, kegiatannya apa aja, seperti itu. Jadi sharing gitu tentang itu. Kalau Kaib boleh deh satu, barangkali Kaib masih inget temen lah, tapi nggak di sini ya, yang di sana. Kira-kira siapa yang Kaib kenal? Ada di Madinatun Najah Al-Muflihin. Al-Muflihin ada. Siapa namanya? Boleh tahu dong, untuk kasih tahu yang lainnya. Namanya tuh Farhan. Oh, Farhan. Ya. Kenapa bisa kenal sama Farhan itu? Emang dia tuh dulunya udah pernah kenal katanya sama kakak kelasnya. Kakak kelas yang dari sini. Oh iya, terus? Jadi udah kenal, terus kita kenalan lah. Terus lama-lama kita kenal. Kita udah akrab gitu. Jadi kita tuh ngerasanya tuh kayak udah nggak heran lagi gitu. Yang di sono sama yang di sini gitu. Jadi udah deket. Udah dekat. Tapi pengalaman apa yang Kaib dapat pada saat kegiatan perkusi? Kan itu apalagi gabungan ya, kita ketemu orang banyak tadi. Kaib apa sih yang Kaib ambil atau pengalaman apa yang seru pada saat perkusi? Pengalamannya itu ya enaknya tuh susah, seneng bareng di situ. Oh gitu. Susahnya apa Kak? Susahnya deh. Susahnya ya kalau misalkan ya ada pos-posan seperti itu tuh. Ada tugas buat sandi-sandi kayak gitulah. Kita mikir-mikirnya bareng, nggak bisa bareng gitu. Oh gitu, luar biasa sekali. Tapi ada nggak momen memalukan atau karena jatuh kah apa gimana, pernah nggak Kak? Ada momen memalukan tuh di situ. Apa tuh? Waktu ditanyain tahu sandi Morse katanya. Terus posisi di situ sandi Morse, saya mikirnya itu, aduh sandi Morse lupa yang gimana. Di situ momen memalukan saya tuh. Ngomong perkusi kan perkemahan ya. Apakah di Madinatun Najah ini ada pramukanya? Ada Kak? Ada pramukanya. Nah kalau pramuka itu biasanya
dilaksanakannya pada hari apa Kak? Hari Minggu, Hari Minggu? Minggu siang. Minggu siang, berarti tetap sekolah gitu Kak? Sekolah dari pagi sampai duhur. Pada duhurnya tuh pramuka. Pramukaan. Nah, Kak, kalau pramukaan setahu saya ya, kalau di pramuka itu biasanya hanya orang-orang yang memang minat saja. Nah, kalau di Madinatul Najah ini sistem pramukaannya gimana Kak? Semuanya ikut. Wajib. 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 Nah, kalau boleh tahu, Kak suka nggak pramuka? Suka. Suka. Tapi katanya tadi Morse nggak bisa. Sekarang udah bisa belum Morse? Ya, sedikit-sedikit lagi belajar. Tapi ya kalau membahas soal pramuka kan lebar banget ya Kak. Sebenarnya pramuka tuh nggak cuma soal Morse doang Kak. Banyak hal, atau bukan cuma soal pramukaannya doang ya Kak. Karena banyak hal yang banyak mesti kita pelajarin sih gitu. Oh ya Kak, soal tadi udah kegiatan. Nah, kalau Osman ini Kak, kalau Osman ini masih apa ya, ada sangkutan nggak sih sama sekolah, atau cuma punya pondok aja, atau memang ada keterkaitannya antara sekolah dengan pondok? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Seperti apa tuh Kak kalau perannya Osman pada saat misalkan sekolah, perannya tuh apa? Kalau misalkan ada yang nggak ikut pas sekolah, ada jam pelajaran berlangsung gitu. Jadi ada bagian taklim. Oh iya. Kalau misalkan ada yang nggak sekolah, nanti bagian taklim tulis di buku ini yang nggak sekolah. Nanti ya kena sanksi. Kena sanksi? Iya. Itu. Oh. Jadi sebenarnya anak-anak tuh kalau misalkan nggak sekolah pada ngapain kayak itu? Mungkin tidur, ada tidur. Kayak suka tidur gak? Ya suka lah. Oke, kalau tadi udah bahas sekolah ya Kak. Nah, kalau sekolah ini itu waktunya kapan Kak? Kan tadi udah bahas kegiatan. Nah, kegiatan sekolahnya itu pada saat jam berapa Kak? Pagi dari mulai sekolah jam 7. Paginya itu ba'da subuh itu kita halakohan ngaji, bikin buletan ngaji, surat Al-Waqiah, Ar-Rahman. Habis itu kita piket bersih-bersihin asrama, halaman. Habis piket itu bersih-bersih, kita muhadasah. Oh, muhadasah. Apa tuh muhadasah, ngapain tuh Kak? Muhadasah itu kayak percakapan memakai bahasa Arab atau Inggris. Wah, keren banget, luar biasa. Nah, itu biasanya yang mandu siapa tuh Kak kalau muhadasah dan kayak gitu? Yang mandu itu bagian bahasanya. Wah, ada bagian bahasa juga ternyata? Ada. Nah, bagian bahasa tuh biasa tugasnya ngapain tuh Kak biasanya? Bagian bahasa itu ngontrol, ya seperti itu, ngontrol yang muhadasah. Misalkan ada yang nggak ikut dicatat sama dia, terus memberikan mufrodat gitu. Oh, mufrodat. Apa sih bahasa Indonesia yang mufrodat Kak? Barangkali dia nggak tahu mufrodat itu kosakata. Kosakata. Jadi belajar dari situ ya. Iya. Bagian bahasa Arab yang memang ngontrol dan khusus memang membimbing untuk muhadasah seperti itu. Muhadasah, mufrodat ya Kak. Iya. Nah, setelah habis muhadasah ngapain tuh Kak? Habis muhadasah kita makan. Habis makan. Kalau yang anak MTS itu ngaji. Oh, ada kegiatan juga? Ada. Namanya apa Kak? Namanya tuh lupa, kurang tahu. Nah, kalau nggak salah namanya tamam ya. Oh ya, tamam. Nggak apa-apa. Namanya juga manusia begitu. Nah, namanya tamam ya Kak. Nah, tapi kalau udah di sekolah gitu, itu urusannya tetap Osman yang ngatur. Kayak misalkan kalau misalkan telat ke sekolah itu dihukum nggak sama Osman? Dihukum kalau satu salah. Oh, dihukum di tempat langsung di situ. Nanti dihukumnya. Oh, pada saat memang sudah tercatat dan memang betul gitu, telat dan lain sebagainya gitu ya Kak. Oh, luar biasa sekali ya. Pak, memang banyak sekali keterkaitan antara Osman di sekolah juga, di itu juga ya Kak. Nah, Kak, kalau dari bagian-bagian ini sejauh ini Kakak terbebani nggak sih adanya menjadi Osman tuh terbebani Kakak? Ya, memang sedikit ada beban sih. Apa sih yang mikir kayak, aduh beban banget nih, apa sih bebannya tuh? Coba dong bisa lo sharing ke kita juga nggak apa-apa. Ya bebannya tuh ya, emang amanah ini tuh emang berat sih. Berat. Soalnya udah langsung dipercaya sama pimpinan pondok seperti itu. Ya kalau misalkan kita nggak ngelaksanain tugas dari pimpinan pondok ini, ya sama aja kita kayak ngecewain pimpinan pondok gitu. Luar biasa. Tapi Kak, ada nggak sih kegiatan-kegiatan di luar yang juga apa ya, kita tuh ikutan kegiatan luar? Ada nggak? Kayak dari sini kita ikutan kegiatan luar itu entah apa atau apa gitu. Ada. Apa tuh? Itu lomba. Lomba? Oh, lomba terbaru itu apa Kak? Biasanya kalau lomba tuh lomba apa aja ya? Ada lomba silat, terus lomba hadroh, lomba pidato, lomba bulu tangkis ada. Ada? Ada. Oh, luar biasa sekali.
Tapi Kak, ada nggak sih, kan biasanya kalau di pondok pesantren itu identik sama yang namanya kayak marawis atau hadroh. Nah, kalau di sini itu ada nggak sih Kak, di Madinatul Najah ada nggak? Ada. Ada. Namanya apa Kak pakainya? Hadroh. Hadroh. Wah, luar biasa. Nah, kalau hadroh-hadroh ini suka nggak sih Kak diundang-undang kayak, aduh, ngisi acara di sini gitu, ada nggak? Ada. Oh ada, luar biasa. Jadi itu tadi beberapa kakak kegiatan ya, kayak sekolahan kayak gitu. Tapi Kak, sebenarnya sekolah ini ada nggak sampai saat ini keluhan kayak anak-anak tuh males sekolah gitu, ada nggak Kak? Pasti ada sih. Pasti ada. Ada. Tapi atau keluhan anak-anak tentang kegiatan yang membosankan. Nah, bagaimana caranya Kak Aib sebagai ketua itu ngatur supaya anak-anak tuh nggak ngerasa bosan pada saat kegiatan itu apa Kak? Kalau misalnya ada anak yang bosan sama kegiatan kayak gini, jadi kita ngadain kegiatan yang lainnya gitu. Contoh deh, misalkan ada waktu luang, ya kita isi kegiatan kayak lomba hadroh gitu per kelas. Jadi biar ngisi waktu luang, terus biar mereka tuh nggak bosan kegiatannya ini gitu. Oke. Tapi Kak, selama Kakak jadi santri nih, ada nggak sih atau ustadz atau kakak-kakak kelas yang udah lulus di sana yang bisa Kak Aib contoh kayak teladani gitu? Ada nggak yang menginspirasi Kak Aib sampai Kak Aib sekarang bisa kayak gini, ada nggak? Ada. Siapa tuh? Boleh spill tuh? Iya, barangkali orangnya nonton. Kak Gifar namanya tuh. Hah? Kak Gifar. Kak Gifar. Nah. Halo Kak Gifar, sama dulu. Barangkali Kak Gifar nonton ya. Ternyata Kak Gifar jadi motivasinya Kak Aib nih. Dan mudah-mudahan Kak Aib juga bisa jadi motivasi untuk adik-adiknya selanjutnya begitu. Nah Kak, banyak banget ya situasi-situasi yang tidak terduga di pondok pesantren, betul ya Kak? Tapi sejauh ini ada nggak sih Kak problem yang memang sampai ke jenjang yang serius gitu, ada nggak Kak? Masalah-masalah yang sampai dibawa kemana gitu? Ada nggak orang tua yang sampai komplain ke sini, terus kayak maki-maki Kak Aib untuk anak saya digini-gini gitu, ada nggak? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, oke, alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Nah Kak, sekarang itu masih tren banget nih soal pembulian, apalagi namanya di luar itu bullying terus banyak sekali Kak faktornya ya, bukan cuma soal verbal tapi fisik juga. Jadi semua pembulian itu kan kita juga tidak dibolehkan ya, betul kan Kak? Nah kira-kira kalau di Pondok Madinatul Najah ini ada nggak sih Kak sebenarnya pembulian kayak gitu? Memang ada sih yang bully 1-2. Nah bullynya tuh kayak gimana sih Kak kalau boleh tahu? Bullynya ya mungkin kayak gimana ya? Ya kayak lemari dibolin gitu. Itu namanya membuli dong Kak. Kamu tuh ngeceh-ngeceh kayak, aduh kamu begini deh, kamu begitu deh gitu tuh Kak. Atau orang tua kamu begini atau orang tua kamu gitu, ada nggak sih Kak kalau kayak gitu? Nggak ada. Tapi Kak Aib selama ada di pondok pesantren ini pernah nggak sih dibully sama kakak kelas dulu? Dulu pernah. Wah, apa tuh? Kira-kira? Dulu tuh gimana ya? Ya kayak disebut-sebutnya tuh kayak apa tuh? Gimana ya? Lupa. Dibully yang lupa nih. Saya lupa. Tapi ya emang ya kalau sebenarnya pembulian itu nggak boleh banget ya, dimanapun tempatnya, bahkan bukan cuma di pondok pesantren aja, di semua lembaga itu kalau bisa tidak ada pembulian ya. Bener nggak sih Kak Aib? Itu sangat-sangat tidak baik begitu. Karena bagaimanapun pembulian itu tidak baik karena bisa membuat trauma setiap anak gitu ya. Bener Kak Aib ya. Dan tentunya di pondok ini kan nggak ada sudah jelas ya Kak, tidak ada kekerasan ya. Dan semua hukuman-hukuman semua sudah diatur di peraturan, yaitu namanya Tengko begitu. Dan kalau misalkan mau tanya nih, tapi di Osman ini ada program-programnya juga nggak sih Kak? Ada. Semuanya punya program-program ya? Semuanya punya. Nah kalau boleh sebutin salah satu programnya Kak Aib itu apa? Salah satunya tuh mengontrol semua bagian. Semua bagian. Jadi memang sebenarnya Kak Aib itu mengontrol atau mencakup semua bagian. Kak Aib yang menentuin begitu. Oke. Kak Aib kalau nggak salah, kan Kak Aib punya punya partner yang bisa diajak untuk bareng-bareng sama Kak Aib, siapa tuh? Atau bagian apa deh yang menurut Kak Aib kayak paling dekat sama Kak Aib, atau bisa mobile, atau misalkan bisa kemana aja, nggak cuma di bagian dia aja gitu? Ada. Apa tuh? Bagian apa? Mungkin bagian bahasa. Bagian bahasa. Yang memang sampai sekarang masih bantuin Kak Aib? Masih bisa.
Oh iya, ngomong-ngomong tadi bagian bahasa ya Kak. Nah bagian bahasa ini sebenarnya kalau orang anak-anak itu diwajibkan bahasanya pakai bahasa apa ya Kak? Bahasa Arab, Inggris. Inggris. Ya. Oh, kalau misalkan Kak, sistem itu tuh setiap hari memang boleh bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Boleh nggak sih dia ngomong pakai bahasa Indonesia anak-anak? Boleh pas ada hari liburnya. Oh, hari tertentu aja. Hari tertentu. Jadi memang ada momen-momen hari tertentu yang memang untuk misalkan bahasanya pakai bahasa Arab seminggu Ya. ini, Ya. gitu. Iya. Tapi Kak, boleh nggak sih kalau misalkan ngobrolnya pakai bahasa Jawa atau bahasa Sunda deh, bahasa daerah gitu? Boleh nggak sih Kak? Enggak. Kenapa tuh Kak? Kalau misalkan itu terjadi gimana? Ya, misalkan ada yang seperti itu, Hmm. kita kan ada namanya tuh jasus. Ya, iya Jasus jasus. itu kayak mata-mata. Oh, oke. Jadi ada yang ngomong Jawa pas ada bahasa aktif, bahasa Arab, Inggris. Ada yang ngomong Jawa, kita tulis, dicatat, nanti malam kita storein, terus kena sanksi. Wah, luar biasa banget. Tapi ada nggak yang terus-terus berulangan melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama, ada nggak? Ada Ada. banyak. Tapi banyak. Tapi Kaip merasa terbebani nggak sih adanya bahasa Arab dan bahasa Inggris itu sebenarnya? Atau menurut Kaip itu sangat luar biasa sekali, bagus gitu? Yang bagus. 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 Wah, luar biasa. Hebat sekali ya Kaip. Tapi Kaip, banyak orang yang menjelaskan kalau nggak salah, kalau Kaip, menurut Kaip nih, ada orang, ini maksudnya beberapa orang yang bilang, mondok itu pahit, tapi kalau nggak mondok itu lebih pahit. Bener nggak sih? Bener. Kenapa sih? Apa yang menyebabkan kayak mondok pahit, nggak mondok lebih pahit lagi? Kenapa Kak? Kalau kita nggak mondok, kita nyeselnya tuh nggak dapet ilmu-ilmu agama yang lebih dalam lagi gitu, kayak ngaji kitab, gitulah. Kalau misalkan mondok memang pahit sih, Ya. cuman pahit di awal, manis di akhir. Wah, luar biasa sekali. Emang ya kalau sebenarnya gini, beberapa orang itu bukan memutuskan, tapi banyak orang berspekulasi bahwa di pondok itu adalah menjadi rumah utamanya mereka. Karena memang di pondok itu mereka bisa menjadi lebih diri mereka sendiri dibanding di rumah mereka sendiri. Seperti itu. Nah, dari kutipan kayak bahwasannya mondok itu pahit, nggak mondok lebih pahit lagi karena banyak pelajaran yang kita ambil dari pondok ya Kak. Iya. Tentunya karena apa, beragam macam orang kita ketemu dalam suatu ruangan, dari pelit, baik, jahat ya Kak. Terus akhirnya kita tahu bagaimana cara bertahan hidup, betul ya? Iya. Dari tadi kalau Kaip bilang kalau udah tanggal tua susah banget ya. Tapi alhamdulillahnya kita bisa ketemu sama orang baik atau temen yang bantuin kita juga barengan gitu ya Kak. Luar biasa sekali. Karena kalau misalkan kita di luar itu kita dapat pengalaman tapi nggak seindah ini. Betul Kak? Iya, betul. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang seputar organisasi di pondok pesantren khususnya di Madinatul Najah. Bagi kalian yang mau dan mau gabung ikut kita atau menjadi salah satu temannya Kai, barangkali mau gabung langsung aja ya kedatang di pondok pesantren Madinatul Najah karena kita benar-benar terbuka ya. Betul Kai? Betul. Jangan berpikiran juga pondok pesantren itu sangat kuno. Karena saat ini Kai merasa kuno nggak sih pondok pesantren? Enggak ya dong? Enggak ya. Modern, bahasa Arab tentunya diajarin, bahasa Inggris juga diajarin. Jadi nggak usah khawatir kita ketinggalan zaman karena pelajarannya juga udah top dan oke. Betul Kaip? Betul. Gitu aja percakapan dan obrolan kita hari ini bersama Kak Aib. Tentunya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan narasumber yang lebih hebat lagi dan tentunya bisa kita kulik tentang hal lainnya juga. Oke Kak Aib, terima kasih banyak sudah datang dan menjadi narasumber saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Kak Aib bisa mengemban amanah menjadi ketua Osman nih ya, selama menjabat selama 1 tahun ke depan dengan teman-temannya juga. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk mereka. Saya semangatin dari sekarang, dari sini maksudnya tetap selalu semangat karena memang ngurus anak-anak itu tidak mudah, begitu Kak? Ya, oke, itu juga mungkin sampai sini juga penjumpaan kita sudah 45 menit. Saya menemani teman-teman juga di rumah. Mungkin kita akan ketemu lagi di next episode berikutnya gitu ya, tentunya dengan tema dan narasumber yang lebih hebat lagi. Gitu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Karissa Rozana pada malam hari ini talk show Madinatul Najah mengucapkan terima kasih dan kru berterima kasih kepada kalian semua. Sampai jumpa dan bye bye.